tambah DU. Maka DB-nya CP kali BD, DU-nya K, VD, AUC 0 sampai T. Ya. Pada T tak terhingga, CP tak terhingga sama dengan 0, karena kita akan cari AB tak terhingga. Hingga pada T tak terhingga, CP tak terhingga sama dengan 0. Kok bisa sama dengan 0? Coba. Siapa yang jawab? Anggun coba. Kok bisa sama dengan 0 kalau T-nya tak terhingga? Mohon maaf Bapak, kurang tahu. Kurang tahu. Fajar gimana Fajar? Tak tahu juga. Tahu, Pak. Ariel gimana Ariel? Ariel kumaha Ariel? Apa Ariel? Apa mungkin konsentrasi obat dalam plasmanya itu sudah tidak ada kalau T-nya tak terhingga? Nah iya, pada T tak terhingga kurva kan, kalau kamu bayangkan per oral, pada tak terhingga kan kurva sudah memotong sumbu X, ya sama dengan 0, ya. Ya oke, jadi AB tak terhingga, ya DB-nya kan sama, SCP-nya kan sama dengan 0, berarti 0 ditambah tinggal K, VD, AUC 0 sampai T, ya. Fraksi obat terabsorpsi, ajarkan lagi Kak Ketok gitu. Nih, jadi AB per AB tak terhingga, pembilangnya lengkap tapi DB tambah DU. AB tak terhingga karena CP-nya tadi sama dengan 0, maka tinggal ini habis dengan 0, K, VD, AUC 0 tak terhingga. Paham ya dari sini ya? Ini ada VD, ada VD, ada VD. Kita coret VD-nya, tinggal ini. AB per AB tak terhingga sampai dengan CP plus K, AUC 0 sampai T per K kali AUC 0 tak terhingga. Paham ya ini? Yang kita cari fraksi tak terabsorpsi berarti 1 minus ini. Ini fraksi obat tak terabsorpsi. Kita tinggal gambar aja di sumbu Y ini ya. Sumbu X-nya ya T ya, T. B-nya kalau soal regresi nanti ini B-nya adalah min KA. Kalau ini lon ya, ini lon ya. Ini min KA, jadi B-nya adalah KA, tetapkan rasio absorpsi. Kamu pasti nanya, loh Pak, nggak ada KA sama sekali di turunan rumus, kok bisa ada KA di slope-nya atau B-nya? Dari sini, saudara. Obat dalam GI tract kalau mau diabsorpsi kan itu ikut order 1. DGI sama dengan dosis E Pak min KAT. Kalau dosis saya larikan ke kiri kan DGI per dosis sama dengan E pangkat min KAT. Sehingga ln DGI per dosis sama dengan min KAT tanpa 2,3 kalau ln ya. Maka T ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y, maka B-nya adalah KA. Ini apa ini? Obat yang ada di GI tract yang belum diabsorpsi. Ini apa ini? Obat yang ada di GI tract yang belum diabsorpsi juga, dari sama, ini sama, ini sama. Sehingga betul B-nya adalah min KA. Oke? Kalau bingung ke soal sekarang. Nih. Kita besarkan aja. Sorry. Ya, kita ambil darah mulai 1 jam sampai tak terhingga. Kita dapatkan CP-nya sekian ini. Saya tanya sekarang, T-max-nya di mana? T-max-nya di mana? Ayo, T-max-nya data ini. Di konsentrasi paling tinggi, Pak. Itu di 5 bukan, Pak? 5. Ayo berapa jam? 5 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, di 5. T-max-nya 5, T-max-nya 4,21. Berarti sebelum 4,21 ini fase absorpsi, ini fase eliminasi. Kita lihat sekarang ke rumus tadi. Ya, kita CP sudah punya. K punya enggak? Punya. Dari data ini kita regresi 3 titik terakhir seperti
seperti kemarin. Antara 48, 60, 72 versus loan ini, ya. Nggak usah ngitung, sudah ketemu 0,086. Ini sudah dihitungkan. Ya. Sekarang bilangnya kan CP sudah punya, K sudah punya 0,086. AUC-nya kita cari satu-satu. Ya. Sekarang saya tanya ke saudara, AUC 0 sampai 1 berapa? 1,88 dibagi 2, Pak. Ya, 0,94 ya. Iya, Pak. Supaya ya, yang ini kecilin enggak? Boten Bapak. Lumayan, Pak. Enggak ya, masih bisa dilihat ya. Iya, Pak. Perlu saya zoom. Boleh. Berarti Kan, Pak. ya nek gawe HP ya kecilian, nek kowe gawe laptop ya enggak gitu loh. Ya. Saya bisa lihat kamu jelas loh di sini. Ya, saya pakai layar 23 inci, saudara, jadi kelihatan semua kamu. Tai lalatmu kelihatan semua di sini. Ayo. Kalau mau di warung yang buka cuma 3 orang loh ya. Mohon maaf, Pak. Saya di sini hujan deras, Pak. Jaringannya jadinya terganggu, Pak. Hujan deras, Malang dah. Di Lombok, Pak. Oh, Lombok, Surabaya mendung mau hujan ini. Iya, Pak. Giliran mungkin, Pak ya. Kok nyala udan toh ya, kampung tuh. Hujan deras nggak apa-apa sebetulnya sinyalnya. Ya, oke. Oke ya. Sudah, Iya, Pak. saudara sudah tahu segitiga di awal, setengah alas kali tinggi, jadi 0,94. 1,2 berapa AUC-nya? Trapesium. 1,05 ditambah di bawahnya 1,88, T-nya dikurang 2 kurang 1 dibagi 2, Pak. Berapa? Berapa coba? Sebentar, Pak. Oh, kalau usah kalkulator, 3,41 ngono kok angel. Ya, ditambah 0,94 jadi kok 3,41 toh. 2,41 47 2,47 ya, ditambah 0,94 jadi 3,41. Paham ya? 3 sampai 5 berapa AUC-nya? Ayo cepat. Ya 7,95 toh. Jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi, tingginya kan 2. Iya. Berarti kan tinggal jumlah aja. Paham? Ditambah 3 sampai 5, 7,95 ditambah 6,8 jadi 14,75. 57 piro wis? Ayo cepat. 8,29 ya nggak? Iya, ditambah 14,75 menjadi 23,04. Oke, terus ya sampai terakhir. 72 tak terhingga berapa AUC-nya? Ini piye caranya? Empat 4,3. Loh, kalau terakhir kurva yang pada ujung kan pakai tail. Kok lali kowe biofarmaseutika kamu. 0,02 dianggap intravena kan, final concentration 0,02 dibagi 0,086 ya hasilnya 0,22. 0,22 tambah 78,38 yaitu 78,60. Paham? Paham nggak? Alhamdulillah, Pak.
Paham ya? Oke. Ya. Sing iso ngitung sing bener teman itu loh. Kelas opo itu Sakti, kamu kenal Sakti enggak? Sakti Bagaskara itu loh. Itu pinter itu, kamu harus pinter kayak dia kayaknya, ya. Ayo. Sekarang ke sini. Sudah. Saudara punya AUC sudah. Tadi di rumus ya harus dikalikan K-nya kan? K kali AUC, semua kalikan K-nya. Jadi ini semua kamu kalikan 0,086 hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Oh ya. Ya. Oke. Terus kita kembali ke rumus lagi. Semua ditambah CP. Jadi semua ditambah CP sekarang. Pada 1 jam berapa? 1,88 ditambah 0,08 ketemu 1,96. Pada 3 jam berapa? 3,74 ditambah 0,59 84,33. Berarti ya? 24 jam berapa? 1,12 ditambah 5,55 6,67. Paham? Paham nggak? Tinggal nambah kok. Iya, tinggal tambah, Pak. Iya, tinggal tambah. Yang terakhir 0 ditambah 6,76 sama 6,76. Kalau lihat begini, saudara nggak usah ngitung sampai bawah, sampai absorpsi sini aja. Tuh hasilnya akhir ini kan AB tak terhingga. Tuh hasilnya sama dengan ini, karena ditambah 0. 0 tambah bilangan adalah bilangan itu sendiri. Ini nggak usah dihitung, ya. Nah, ini adalah AB kan, AB. Sekarang per AB tak terhingga pada 1 jam, AB per AB tak terhingganya 1,96 dibagi 6,76. 0,29, paham? 2 jam 3,34 dibagi 6,76, paham? 0,49. 3 jam 4,33 dibagi 6,76, 0,64. Ya, kita besarkan aja, ada yang nggak kelihatan, saya juga hampir tidak kelihatan, ini mata tua ini ya. Pada 5 jam 5,48 dibagi 6,76 ketemu ini. 7 jam, kenapa 7 jam ikut badan peaknya di 5? Setelah puncak masih ada absorpsi. Ya, walaupun kecil, kita lihat 7 ini. 6,06 dibagi 6,76 ketemu 0,9. Ini adalah fraksi obat terabsorpsi. Sekarang saya tanya Ariel. Ariel, bisa dengar saya? Iya, Pak. Ya. Ini adalah fraksi obat terabsorpsi. Yang sekarang kita cari tidak terabsorpsi. Pada 1 jam berapa, Ariel? Pada 1 jam itu satu dikurangi itu berarti Ya, berapa tuh? 0,71, Pak. 0,71, that's right ya. Yang 2 jam berapa cepat? 0,51. Ya, 0,71, 0,51, 0,36, 0,19, 0,10. Paham? Iya, Pak. Paham, Bapak. Kamu sudah punya tak terabsorpsinya. Sekarang tinggal regresi antara waktu 1, 2, 3, 5, 7 sampai 7 versus ini. Ayo diregresi. Bukan ini loh ya. 71, 51, 36, 19, dan 10. Kamu hitung sekarang. Pakai regresi. Kamu cek R-nya berapa? Benar kan, Ini Pak? Saya 0,9999. That's right, betul. Berarti B-nya berapa? Itu adalah KA. 0,
0,3264. Ya, 0,33 ya jawaban kuncinya ya, betul? Iya, Pak. Ya. Ya, ya itu caranya begitu. Gampang toh, cuman memang lebih rabiet, ya, panjang lah prosesnya. Tapi ini berlaku umum. Kalau residual kemarin tidak berlaku umum, apa syaratnya kemarin? Harga KA harus lebih besar dari K. Kalau kebalik bisa pada residual. Ya, nanti ya, Pak, ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang lanjut. Ini adalah hasil praktikum anak Oklahoma, ya. Nanti coba setelah kuliah kamu coba hitung ya. Dia pakai Wagner Nelson juga prosenta terabsorpsi, nanti ketemu nggak 0,31 KA-nya. Persis kok ya. Anak Amerika juga belajar ini ya, jadi saudara sama aja. Oke? Paham ya? Sekarang saya ke kompartemen 2. Ya. Kita tinggalkan kompartemen 1, sekarang ke kompartemen 2. Kuliah hari ini sebentar aja kok, sampai 1 jam aja cukup sudah. Karena saudara sudah pinter, sudah cepat sekarang. Ya. Oke. Kenapa kurva ini disebut kompartemen 2? Apa jawabannya? Ada fase EA ini, ada yang dibagi menjadi sel dan perifer gitu, Pak. Jadi tampak dua fase. Di sini fase distribusi, fase eliminasi. Paham? iya, Pak. Mana absorpsinya? Tidak ada absorpsi, oh intravena. Ini kan intravena. Ya, jadi ada fase distribusi, fase eliminasi. Berarti dia kompartemen 2. Ya. Sudah berarti bisa ngitung tetapan laju eliminasi, tetapan laju distribusi. Ini pakai residual biasa. Awalnya saudara regresi 3 titik, fase eliminasi, seret, regresi, sudah dapat garis ini. Ya, B-nya adalah K eliminasi. T setengah adalah 0,7 per K eliminasi. Sekarang cari K distribusinya bagaimana? Cara residual biasa. Cari titik sembarang ini di kurva ya, ini satunya di tengah sini misalnya. Turun ke bawah tegak lurus seperti kemarin ya, sampai menyentuh populasi ini. Ini kebalikan dengan order. Kompartemen 1, garis ekstrapolasi ini ada di bawah kurva. Kalau kompartemen 1, garis ekstrapolasi ada di atas kurva. Paham ya yang kemarin ya? Nah, sekarang kita cari residunya, ya kita lihat kursor saya ini dikurangi ini sama dengan ini dikurangi ini sama dengan ini. Ya, kok bisa ada di atas Anggun, ini kurang ini kok sama dengan ini. Alasannya? Apa alasannya, Gun? Ya karena ini keras garis logaritma ya, jadi nggak linier gitu ya. Jadi mendekati 10 berarti 100 kan mesti rapat itunya ya skalanya. Oke. Terus kalau ketemu titik ini residunya, ini ada tengah di sini misalnya 3 titik seregresi, seret, ini garis ini dia dapat ya. Interceptnya adalah A. Yang tadi eliminasi interceptnya adalah B, bukan CP0. Kalau kemarin kompartemen 1 itu langsung CP0, ini bukan CP0. CP0-nya kompartemen 2 adalah A plus B. Intercept fase eliminasi ditambah intercept ke fase distribusi. Paham? Sekarang kalau AUC-nya, AUC kompartemen 1 rumusnya? Pakai rumus trapesium atau yang CP0 per K tuh, Pak? Tidak boleh dong, ya kan pakai trapesium tuh kalau awal nggak boleh, jadi pakai segitiga ya, jadi CP0 per K. Ya, jadi CP0 per K. Sekarang kalau kompartemen 2, kira-kira ini AUC-nya bagaimana ngitungnya? Analog saja.
kan tadi soalnya pakai A sama B kan Pak ya garisnya. Jadi A ditambah B tadi kan rumus yang kompartemen 2 CP0-nya. Jadi Ya, A dibagi B dibagi K. ya, jadi masing-masing analog saja. B intercept dibagi ke eliminasi ditambah A dibagi ke distribusi. Ya, oke. Sekarang kita ke ekstravaskularnya. Kenapa ini kompartemen 2? Kenapa kompartemen 2? Ada 3 fase kan di sini, ya. Absorpsi, distribusi, eliminasi. Kan ada NUS-nya di sini. Masih ingat kuliah pertama? Ya. Jadi saudara bisa hitung tahapan laju eliminasi, tahapan laju distribusi, tahapan laju absorpsi. Tiga-tiganya terhitung nantinya. Caranya residual tetap. Ya. Awalnya 3 titik terakhir regresi. Ketemu garis ini, thread. Ini ketemu. Ya. B-nya adalah eliminasi. Ya. Sekarang nyari K distribusi, nggak bisa langsung KA, tapi KD dulu. Ya. Kita tentukan di garis distribusi ini, kurva distribusi 3 titik. Ini, satunya di sini misalnya. Turunan ke bawah seperti ini. Cari residunya, ini kurang ini sama dengan ini kurang ini sama dengan ini. Satunya ini kurang ini sama dengan ini misalnya. Regresi 3 titik. Ini adalah garis distribusi. Absorpsinya bagaimana? Cari 3 titik di fase absorpsi 1, 2, satunya di sini misalnya. Naikkan ke atas, tegak lurus sampai menyentuh garis distribusi. Ya, ini juga di sini. Cari residunya, ini kurang ini sama dengan ini kurang ini sama dengan ini. Tarik, gitu. Ya, ini adalah garis absorpsi. Kalau saudara regresi, B-nya adalah tetapan laju absorpsi. Gampang ya? Pak, saya tanya Pak. Apa? Ini Pak yang saya tanyakan kan ya garis yang distribusi yang A itu Pak. Suaramu menggema, Mas. Halo? Suaramu menggema. Lebih Pak. Ya, coba. Ya, tadi kan saya bingung ini kita memang melihat dari garis distribusi itu sebenarnya bisa kita langsung tentukan titik untuk tentukan apa Pak ya? Contohnya Bapak tunjukkan itu kita tarik Ini ke kan garis distribusi. Ini kan garis distribusi. Itu tujuannya untuk menentukan tahapan laju absorpsi. Cari titik di fase absorpsi kan cuma ini fase absorpsi. Ya, ini garis distribusi yang A interceptnya ini. Ya, saudara cari 3 titik, 1, 2, 3, turunkan ke bawah seperti ini, ada 2 ini ya. Terus residunya cari ini yang didistribusi ini dikurangi yang menyentuh kurva. Hasilnya ini. Ini yang didistribusi diturunin menyentuh kurva, hasilnya ini. Dari titik ini saudara regresi thread, ini adalah garis absorpsi. Paham? Jadi ada 3 garis lurus regresinya, ini eliminasi, ini distribusi, ini absorpsi. Gitu loh. It's okay? Do you understand? Oke. Okay. Sekarang kita ke contoh soal. Ini. Saya punya sampel gini, pada 1/4 jam sekian, pada 1 jam sekian, pada 16 jam sekian. Ya, kok tahu kalau ini kompartemen 2 dari mana, saudara? Kalau lihat angka gini, kok tahu di kompartemen 2 dari mana? Dari mana? Ini mungkin Pak ya untuk pemahaman saya yang mungkin masih awal mungkin ini Pak, mungkin gara-gara T-nya di situ Pak. Tadi seharusnya makin turun kok
dinaik yang ke berapa? 12, 16. Jadi gini, kamu lihat seperempat jam sampai setengah jam. Seperempat jam aja turunnya drastis. 11, ya 11 poin. Ya. Setengah jam, 1 jam, setengah jam juga turunnya 12 poin. Kalau turunnya tajam seperti gambarnya ini, harus digambar memang. Seret, ini kan tajam. Ini adalah fase distribusi. Setelah 4 jam baru dia agak landai. Ini fase eliminasinya. Ya, ini fase intravena ya. Ini. Ya. Dari sini saudara bisa ngitung K eliminasi dan K distribusi. Ya, coba saudara hitung sih, ini sudah saya hitungkan sih, tapi coba saudara pakai kalkulator untuk latihan sekarang. Regresi 3 titik terakhir ini, 8, 12, 16 itu. Berapa B-nya? .21 Pak. Ya, benar ya. Ya, B-nya adalah 15. Ya, bulatkan aja 15. Kalkulator memang mungkin nggak tepat ya. Oke. Paham yang lain sudah? Mbak, jangan di-off-kan. Ya, jangan di-off-kan. Ya. Sekarang kita cari yang ini. Ekstrapolasinya. Ya. Masukkan, keluarkan B dari persamaanmu. Kan kamu punya YB plus A dari gambar ini. Ya. Keluarkan B, kalikan seperempat, ini 0,25, tambah A, antilonkan, berapa hasilnya? Saya 14,6. Ya, nggak tepat ya, di situ nggak tepat memang. Ya, 14,5 hasilnya. Ya, pokoknya suruh ngerti aja. Ya, nah, nggak tepat kalkulatormu. Ya, sekarang kalau setengah ya keluarkan B kalikan setengah tambah A antilon. Ketemunya ini, ya. Nah, sudah, anggap ketemu sudah, ya. Jadi kalau 1 ya B tambah A antilon, kan gitu ketemunya ini. Sudah, dari 3 titik ini aja nggak sampai 5. Saudara sudah residunya. Tinggal regresi antara 3 titik ini waktunya seperempat, setengah sama 1 versus ini. Kamu hitung sekarang. Sorry salah. Belum dikurangi residunya, sorry. Ini yang diekstrapolasi, residunya adalah 43 kurang 14 setengah ketemu ini. Pada setengah jam 32 kurang ini. Sorry. Pada 1 jam 20 kurang 12,3 ketemu ini. Saya punya residunya sudah. Sekarang hitung antara waktu versus ini, regresi. 3 titik aja. Kom 0,99. Ya. Nah, sekarang B-nya berapa, Mas? Saya B-nya 1,46 Pak. 1,75. Ya, 1,8 di sini. A-nya berapa? 3,79. Ya, sama Pak. Ya? Antilon 3,79. Antilon A sudah? Oh, Antilon A itu? 44, Nah, iya, 40
Ya, Iya, Pak. sudah, benar, sudah. Sekarang saya tanya, CP0-nya berapa? A plus ya. Artinya Hmm, 45 tambah tadi yang B. B-nya ya, 15. ya piro kuwi. 45 tambah Ya, 60. 60. ya 60. Ya, 60 ya. Paham yang lain? Iya, Bapak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya AUC-nya sekarang. Ayo, gak usah kalkulator sekarang. Tutup kalkulatormu. Kita besarkan aja di sini. Ya. B besar per B kecil atau B per K eliminasi ditambah A per K distribusi. Sekarang yang bawah ini, Mbak. Mas, ya, Mbak Mas. 15 dibagi 0,21 nggak usah kalkulator. Kalau satunya tak hilangkan hasilnya berapa? 0,2 aja. Berapa hasil? 70 71, Pak. 7,5. Aduh, ya 75 toh. Ya, kalau satunya dihilangkan itu 70, kamu jangan pakai kalkulator. Ini nggak pinter. Kamu nanti kalau UKI nggak boleh Iya, bawa apa-apa Pak. masalahnya. Bawa tangan cok, pulpen aja nggak bawa kok. Kalkulator nggak boleh. Ya, jadi kalau satu dihilangkan itu Iya, adalah Bapak. hasilnya 75. Ya, kalau ada satu berarti kurang dari 75. Ya, ya, jadi kalau skalanya 5 berarti dikurangi 4, kira-kira aja 71 hasilnya yang ini. Sekarang yang ini. Kalau ini 2 hasilnya berapa? 1,8 itu ganti 2 hasilnya berapa? 25. 22,5. 22,5 ya. Iya, Ya. 22. Kamu jangan pakai kalkulator loh, nanti kamu bodoh sendiri loh. Ayo. Jadi kalau dia 1,8 berarti lebih besar dari 22,5 gitu loh ya. 0,2 dari situ. Berarti kira-kira tambah 0,2 tambah 2 ya. Berarti 25-an di sini hasilnya ya. Jadi total AUC-nya adalah 25 tambah 71, 96-an. Itu loh cara ngitung. Kalau nggak pakai kalkulator nanti di UK itu nggak klik-klik aja, saudara tinggal pegang mouse aja. Mana jawabannya? Ngitungmu pakai mata. Gitu loh. Paham? Paham ya? Kamu pinter-pinter kok bisa. Ya. Ada yang ditanyakan, saudara? Ya kan, kamu bisa cepet kan? Pakai, kalau sudah pinter cepet kok. Setengah jam lebih 40 menit selesai kuliah. Minggu depan sama Bu Lili atau Bu Elva 2 kali kinetika distribusi. Nanti minggu ke-7 ketemu saya lagi. Saya akan review mulai pertama sampai akhir, pertama 1 sampai 6. Ya, di minggu ke-7 sebelum UTS. Habis UTS nanti sama Bu Lili atau Bu Elva lagi kinetika metabolisme. Saya berikan ke yang lain nanti ya supaya agak rata, yang berikan ke saya sendiri. Nanti minggu ketiganya setelah UTS saya masuk sampai terakhir. Ya, 3, 4, 5, 6, 7 saya akan berikan kinetika eliminasi sama multiple dose. Dosis ganda. Penuh hitungan. Yang saya hitung-hitungan saja. Yang besok itu teori, banyak teorinya yang distribusi sama metabolisme. Ya, yang hitung-hitungan sama saya aja. Paham? Sudah? Ada pertanyaan, saudara? Ini tadi ada kelas F. Ya, Ini Pak, saya penasaran sama Bapak dari baca grafik itu sudah bisa menentukan fase eliminasinya, fase distribusi dan fase. Mungkin yang saya yang saya bingung itu bukan fase absorpsi, mungkin sudah jelas kalau misalkan di awal terus landai itu mungkin bisa saya lakukan kalau eksternya fase absorpsinya. Yang saya bingung itu Pak, misalnya di awal itu intra ya ekstravaskular
Itu cara menentukan ciri khas di grafik distribusi itu apakah dia landai yang seperti Bapak jelaskan atau seperti apa? Ya, kalau ekstravaskular bukan landainya toh Mas, kan ada nose-nya tadi ini. Masih kelihatan enggak? Masih kelihatan? Ada. Bapak? Belum, Pak. Ya, masih kelihatan. Nggak ada. Tidak Nggak ada, ada, Bapak. Saya share lagi. Ini loh Mas. Kalau ekstra kan nggak ada landai, nggak ada kan. Yang penting ada nose-nya, ada hidungnya ini yang mancung ini. Ini adalah fase distribusi kan. Paham? Kalau intravena harus lihat kamu masih untung saya beri kompartemen 2. Kalau nanti obatnya digoxin kompartemennya 3. Ya paham ya. Jadi gini, kalau 3 itu sebentar Mas. Ini ngerti nggak yang ekstravaskular sudah? Mas? Ya Pak, ya. Sudah? Kompartemen 3 seperti ini, ya saya tunjukkan. Sebentar. Di farmakoterapi, infeksi. Bentar. Ini pada aminoglikosida nanti obat antibiotik yang aminoglikoside. Sebentar. Ya. Ini Mas, kompartemen 3 Mas. Turun tajam, ya agak landai. Ini ada di jaringan, ini di deep tissue jaringan lebih dalam, ini jaringan, ini plasma. Ya, ini sudah dirilis dari tisu ke plasma. Ini kompartemen 3. Kalau tadi itu cuma kompartemen 2 ini yang turun tajam, barusan landai. Itu adalah fase distribusi, fase eliminasi. Tapi ini kompartemen 3, ini dianggap distribusinya ada di sini, baru ini eliminasi. Jangan lihat ininya ya. Kalau kamu cuma 2 fase tadi, ini distribusi, ini eliminasi. Kalau ini distribusinya sudah di sini, yang deep tisu ini mulai dieliminasi, ini sudah rilis dari tisu, dari ada di plasma. Paham ya? Oke? Ini nanti farmakokinetik itu dipakai terus sampai di farmakoterapi loh ya, sampai tingkat profesi saudara akan dapat terus gitu loh. Ya. Yang saya berikan ke saudara ini adalah farmakokinetik untuk dewasa. Nanti tingkat profesi saudara akan saya ajari, saya ngajar nanti pada pediatri, pada geriatri, pada ibu hamil, pada ibu menyusui, pada obesitas, pada orang gangguan ginjal, itu akan dibahas sendiri-sendiri, pada gangguan hepar. Itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Ini masih gampang kamu ngitung umum yang dewasa saja. Ya. Harusnya ini sudah turun di S1 harusnya ya, yang profesi itu. UMM belum berubah kurikulumnya. Jadi UB itu sudah turun di S1. UB itu farmakokinetiknya 6 SKS. Ya, jadi 4 teori 2 praktikum. Jadi kuliah-kuliah profesi sudah turun di S1. Di PTN lebih gampang karena dosen nggak ngajar tambah enak gitu ya. Tapi kalau di PTS memang agak sulit, orang pengen ngajar semua ya, karena setiap ngajar dapat HR gitu. Kalau PNS seperti saya kan
ngajar nggak ngajar ya HR-nya tanggal 1 ya bayarannya segitu dari pemerintah kan gitu. Repotnya kalau di PTS gitu, ya. Oke, tapi ya enggak apa-apa lah ya, tapi tetap akan saya berikan ke kamu. Makanya saya itu agak cepat nanti kalau memberikan karena banyak sih yang harus diberikan. Seperti farmakoterapi kamu nanti semester depan dapat quarter 1, ya itu kurang banget sebetulnya. Saya lihat UGM aja farmakoterapinya 15 SKS. Ya di S1 itu. Ya UB itu 12 SKS. Ya di UMM belum ya, jadi masih sulit ya merubah itu gitu ya. Oke. Tapi ya enggak apa-apa wes, pokoknya nanti tak kebut saudara di farmakoterapi itu saya ngebut saudara. Makanya jangan heran nanti quarter 1 itu untungnya online. Kalau online banyak yang lulus, kalau offline yang lulus yang nggak lulus mungkin 2 kelas lebih. Karena saya tidak akan lulus-luluskan farmakoterapi itu kan urusannya nyawa masalahnya. Kamu lulus bisa saya beri A bisa, kamu lulus oke. Tapi nanti setelah lulus kamu itu loh bingung, kamu nggak berapa paham. Bisa bunuh orang kamu nanti. Ya, bukan saya nggak lulus kamu, nggak suka kamu, justru saya ngeman kamu supaya bener gitu. Ya, maksud saya gitu. Ya. Jadi nggak lulus 2 biofarmasetik, farmakokinetik kalau di UNER, nggak lulus 2 kelas itu biasa sudah. Ya, di UNER itu semua mata kuliah tersaji di tiap semester open, jadi nggak masalah. Kamu nggak lulus sekarang, semester depan ambil lagi, bukan nunggu setahun. Ya, itu enaknya di sini cepat ya jadinya. Tapi kita keras, mantep sekali ya, nggak akan lulus kalau nggak mampu ya nggak lulus gitu ya, belum mencapai target ya nggak lulus gitu. Ya, oke, ada yang ditanyakan Alia, Pak, izin bertanya. Ya Fiona. Apa nggak bisa on kamera? Bapak, saya mau bertanya, kenapa kalau di regensi itu konsentrasi itu selalu di learn atau enggak di log? Kan Makasih, order Pak. 1. Kamu kuliahnya Pak Rajaram kurang mantep, ayo. Order 1 itu semua harus bentuk log. Ya, intinya log, tapi loan itu mengenakkan kamu tidak mikir dibagi 2,3 jadi loan. Kalau gambar IV saudara tidak loan, gambarnya parabola, tidak lurus. Ayo Pak Rajaram ngomong apa? Kalau enggak tadi nanti sebentar lagi tak telepon Pak Rajaram, mulang ngopo arek gak ngerti itu, tak gitu kan loh, ayo. Ya. Ya Fiona, paham ya? Ya Pak, makasih Pak. Right. Kalau saya ngajar fisika farmasi, saya di UNER juga ngajar fisika farmasi, saudara. Saya akan ajari saudara order 0 bagaimana, pseudo zero order bagaimana, order 1 bagaimana, order 2 bagaimana. Kayaknya kamu nggak paham, kamu pahamnya 0 sama 1 aja. Itu aja kadang-kadang nggak paham kok, ayo. Ya. Nggak paham. Saya itu kereng memang, kalau ngajar kereng saya, saudara. Tapi di UMM saya nggak bisa kereng, heran saya. Kalau anak sini saya bimbing skripsi 10 orang nangis terus 10 orang itu sama saya. Tapi ada hasilnya saudara. Sebulan lalu pengumuman UKI anak bimbing skripsi itu bikin saya nangis, tidak bikin saya marah loh, ya. Karena 10 orang bukan anak yang pinter loh, anak sedengan semua. Saya tidak mau bimbing anak pinter. Karena saya ngomong satu kata dia sudah lari, ya. Jadi nggak perlu bimbing saya kalau anak pinter itu. Ya. Hasil UKI-nya anak-anak saya kemarin paling jelek 89. Tertinggi nomor 2 nasional 93,5 nilainya. Saya berharap anak saya di UMM Dimas, Rian, ya, Sopoyu,
Yuni, banyak kan pinter-pinter anak saya yang di UMN juga. Tapi belum bisa membuat nangis saya. Nilainya bagus juga, 80-an. Mereka 80-an nilainya. Tapi belum bisa membuat saya nangis kalau nggak 90. Justru bikin saya marah kalau 80. Iya, ayo. Hah? Ayo, kamu harus bikin saya nangis nantinya. Semester lalu juga saya dibikin nangis anak saya. Anak UNER terbaik nasional baik CBT maupun OST-nya, terbaik nasional. Memang dia pinter sih, cool, anaknya diem, ganteng, diem, ya, terbaik nasional. Makanya jadi mas-mas ini yang cool aja kamu pasti pinter, jangan banyak omong. Cowok itu diem yang lebih bagus, nggak usah banyak omong. Ya, kok cewek banyak omong nggak apa-apa gitu. Ya. Kowe kok mesa-mesa main Anggun? Anggun cerewet ya? Enggak apa, Pak. Setuju. Oke, ada lagi? Iya, Pak. Kodratnya perempuan kan gitu, Pak. Ya wes, Fajar, gimana Fajar? Oke? Iya, Pak. Ya, sudah. Ada pertanyaan lain? Sebelum tak tutup, ini 3 kelas apa 2 kelas sih? 3, Pak. 3, tapi kok cuma 97? Kalau ada yang belum ikut yang jam 2 sama kelas apa ya? Kelas C kalau tidak salah, jam 2. Ya saya mohon maaf kelas F sama yang kelas Rebo kemarin saya repot ya karena lagi ada seminar internasional di UNER dan saya panitianya, jadi bolak-balik pontang-panting saya. Walaupun online ya, tapi tetap harus nyiapkan panggung, nyiapkan mantul untuk di shoot gitu loh. Ada tarian, ada ini, ada yang ngomong presentasi, ada poster session dibagi menjadi 90 ruang, ayo repot sudah jadi kemarin itu. Saya nggak bisa kuliah jadinya. Di break room itu ya, jadi banyak gitu. Oke, ada lagi saudara? Ariel, paham Ariel? Insya Allah, Pak. Ya, nanti ketemu saya nanti di habis yang minggu 7 ya, masih ketemu ya nanti. Iya, Pak. Farmakologi ini lebih gampang dari biofarmasetik sebetulnya saudara, karena ini berlogika saja. Kalau nilai biofarmasimu kemarin B, mesti ini jadi B+ atau A, ya pasti naik kok di farmakokinetik. Yang A ya sudahlah, A tetap nggak ada A+ soalnya ya di sini. Amin. Ya. Amin. Ya amin ada. Amin pulang ke Mataram katanya, kehujanan tadi itu. Ya. Iya, Pak. Amin, Pak. Oke ya, Pak. cukup ya. Pak Didi. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Iya, Pak. Ada salam, Pak, dari